Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang akan membahas materi tentang Nutritional Risk Screening 2002 atau penapisan risiko gizi yang beranggotakan 5 orang. Saya sendiri atas nama Aisyah. Saya atas nama Nurfadia. Saya Putri Mutmainah. Saya Septianti. Dan saya Hurla Lutfi. Langsung saja definisi dari Nutritional Risk Screening 2002 atau NRS 2002 adalah alat screening risiko nutrisi yang digunakan untuk menilai status nutrisi pasien, terutama di rumah sakit, guna mengidentifikasi individu yang berisiko mengalami malnutrisi atau komplikasi terkait malnutrisi. NRS 2002 digunakan untuk mendeteksi masalah nutrisi secara dini dan membantu merencanakan intervensi yang tepat. Selanjutnya, tujuan utama NRS 2002 adalah untuk menilai apakah seseorang berisiko mengalami malnutrisi dan membutuhkan intervensi nutrisi lebih lanjut. Ini dirancang khusus untuk pasien di rumah sakit untuk memastikan mereka mendapatkan perawatan yang sesuai guna memperbaiki dan mencegah masalah gizi. Selanjutnya yaitu Nutritional Risk 2002 menilai beberapa faktor berikut untuk menentukan risiko malnutrisi. Yang pertama, status gizi, yaitu berat badan terbaru dibandingkan dengan berat badan ideal atau penurunan berat badan. Yang kedua, gangguan gizi akut atau kronis yang ada. Yang kedua yaitu kondisi klinis, penyakit atau kondisi medis yang dapat mempengaruhi status gizi, misalnya infeksi, gangguan pencernaan, atau kanker. Yang ketiga yaitu usia pasien dengan perhatian khusus pada usia lanjut karena mereka lebih rentan terhadap malnutrisi. Selanjutnya itu cara perhitungan skor. Nutritional Risk Screening 2002 memberikan skor berdasarkan dua komponen utama, yaitu status gizi dan kondisi klinis. Setiap komponen diberi skor yang kemudian dijumlahkan untuk mendapatkan skor total. Selanjutnya yaitu perhitungan skor. Yang pertama, status gizi 0 sampai 3 skor. Untuk yang pertama 0 yang artinya tidak ada masalah atau penurunan berat badan. Yang kedua 1 yang artinya penurunan berat badan ringan 1 sampai 5% dalam 1 bulan atau 5 sampai 10% dalam 6 bulan. Terus yang ketiga 2 yang artinya penurunan berat badan sedang 5 sampai 10% dalam 1 bulan atau 10 sampai 20% dalam 6 bulan. Terus yang keempat 3 yang artinya penurunan berat badan di atas 10% dalam 1 bulan atau di atas 20% dalam 6 bulan. Terus yang kedua yaitu kondisi klinis 0 sampai 3 skor. Yang pertama 0 yang artinya tidak ada penyakit atau tidak ada komplikasi. Yang kedua 1 yang artinya penyakit ringan yang mempengaruhi makan, misalnya infeksi ringan. Terus yang ketiga yaitu 2 yang artinya penyakit berat atau gangguan metabolik yang mempengaruhi makan, misalnya penyakit kanker. Terus yang keempat 3 yang artinya penyakit sangat berat yang membutuhkan perhatian medis intensif, misalnya sepsis atau gagal organ. Selanjutnya yaitu skor total. Skor 0 sampai 3 yang berarti risiko rendah. Yang kedua, skor 4 sampai 5 yang artinya risiko sedang. Terus skor di atas 6 yang artinya risiko tinggi. Intervensi nutrisi diperlukan segera. Adapun komponen utama dari Nutritional Risk Screening, yang pertama status gizi, penilaian penurunan berat badan dan kondisi gizi umum. Yang kedua, kondisi klinis, yaitu penilaian penyakit atau kondisi medis yang ada yang mempengaruhi status gizi. Kemudian yang ketiga adalah usia, yaitu faktor risiko terkait usia terutama pada individu lanjut usia. Selanjutnya yaitu keterbatasan. Yang pertama, subjektivitas, yaitu beberapa penilaian seperti penurunan berat badan atau kondisi klinis mungkin bersifat subjektif, bergantung pada pengamatan individu yang melakukan screening. Yang kedua, tidak mencakup semua faktor. NRS 2002 tidak selalu memperhitungkan semua faktor risiko malnutrisi, seperti kebiasaan makan atau asupan gizi secara spesifik. Yang ketiga, tidak menggantikan penilaian gizi menyeluruh. Alat ini digunakan untuk screening awal dan bukan untuk diagnosa atau evaluasi yang mendalam.
Adapun keunggulan nutritional risk screening yang pertama, mudah digunakan, yaitu instrumen ini sederhana dan cepat untuk diterapkan di rumah sakit atau klinik. Yang kedua, berbasis bukti. NRS 2002 didukung oleh penelitian yang menunjukkan efektivitasnya dalam mengidentifikasi resiko malnutrisi pada pasien rawat inap. Yang ketiga, tersedia dalam berbagai bahasa. NRS 2002 telah diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa dan digunakan di banyak negara. Adapun instrumen NRS 2002 yaitu terdiri dari dua bagian utama. Yang pertama, penilaian status gizi atau berat badan dan penurunan berat badan, dan penilaian kondisi medis pasien. Itulah tadi pemaparan materi dari kelompok kami. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.